konsep warung ini berubah fungsi dari sekedar tempat makan menjadi ruang sosial. Tempat orang ngobrolin politik, bisnis, atau sekedar nonton bola sampai subuh. Mie Aceh bertransformasi dari makanan pelabuhan kuno jadi bahan bakar skena nongkrong malam anak muda urban pada saat ini. Lo pernah gak sih nikmatin aroma perpaduan antara bawang putih yang ditumis, kapulaga, jinten, dan cabai kering yang kena minyak panas? Begitu makanannya datang, warnanya merah kecoklatan, berminyak, ngebul-ngebul hangat gitu. Dan pas lu suap, boom! Lidah lu langsung kayak ngadain konser, saking ramenya tuh rasa di mulut lu, ya kan? Halo, selamat datang di Before Eat, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue, Zil Karim di sini. Hey, senang banget selalu ada di Before Eat, selalu bisa memberikan informasi-informasi terkait sejarah-sejarah makanan yang ada di seluruh dunia nih. Ya semoga Before Eat ini bisa terus berjalan, bisa terus nemenin lo beranjak gitu kan, dari yang nggak tahu sampai tahu. Gua juga kayak gitu, dari yang nggak tahu sampai tahu. Ya akhirnya kita bisa mempunyai ilmu dan wawasan terbaru, ya kan. Amin, amin, amin. Dan semoga ini bisa berguna buat lo, buat gue, dan buat kita semua. Dan di menu episode kali ini kita bakal ngebahas rajanya mie rempah-rempah di Indonesia. Makanan yang nggak kenal kata hambar atau kalem. Dan gue bakal bedah kuliner legendaris dari ujung barat Nusantara, yaitu mie Aceh. Kenapa kita ngebahas mie Aceh pada menu episode kali ini? Karena mie Aceh itu unik cuy menurut gue. Dia tuh nggak kayak mie Jawa yang dominan manis, atau mie ayam yang gurih-gurih kalem yang pernah kita bahas juga. Mie Aceh itu berani, dia tuh tegas dan berkarakter cuy. Tapi pernah gak sih lu mikir kenapa kuliner Aceh bisa serame itu rempahnya? Kenapa tekstur mie-nya mirip spaghetti tapi warnanya kuning pekat? Dan kenapa daging kambing atau kepiting bisa jadi topping utama yang lazim banget di sini? Kita bakalan kupas tuntas, oke? Let's go! Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Before Eat di @beforeeat_podcast. Dan di follow Spotify-nya, di subscribe juga YouTube channelnya. Oke, thank you. Untuk memahami kenapa mie Aceh bisa sekaya itu rasanya, kita itu harus mundur cuy. Mundur beberapa abad ke belakang. Kita harus membedah posisi geografis dan sejarah wilayah Aceh itu sendiri. Aceh secara geografis terletak di pintu masuk Selat Malaka. Di zaman kuno, Selat Malaka adalah jalan tol laut paling sibuk di dunia. Semua kapal dagang dari barat ke timur atau sebaliknya pasti lewat sini. Hal ini membuat Aceh berubah menjadi pelabuhan kosmopolitan yang luar biasa besarnya cuy. Terutama pada masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh dijuluki Serambi Mekah bukan cuma karena urusan agama, tapi karena wilayah ini adalah gerbang utama masuknya kebudayaan Islam dan pedagang-pedagang dari Timur Tengah, Persia, India, khususnya wilayah Gujarat dan Malabar, hingga para pedagang dari dataran Tiongkok. Nah, para pedagang internasional ini nggak cuma bawa barang dagangan kayak kain sutra atau porselen. Mereka juga menetap, berasimilasi, menikah dengan warga lokal, dan otomatis membawa budaya-budaya mereka ke situ cuy. Disinilah keunikan kuliner Aceh terbentuknya. Budaya makanan Aceh adalah hasil dari tabrakan budaya yang indah antara pengaruh India dan Arab. Mereka membawa kecintaan terhadap rempah-rempah kering yang kuat, kuah yang kental, dan penggunaan daging kambing atau sapi. Dan juga pengaruh Tionghoa.
Mereka membawa teknologi pengolahan tepung gandum, yaitu konsep memakan mie. Jadi mie Aceh itu sebenarnya adalah simbol diplomasi budaya di atas piring cuy. Mie-nya dari Tiongkok, kuah kari rempahnya terinspirasi dari India, dan pilihan dagingnya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal Aceh yang dominan Muslim. Gila, ini jenius banget kan? Perpaduan yang luar biasa sih, beberapa budaya bisa jadi sebuah makanan yang wah gokil sih. Menurut gue mie Aceh oke sih. Gue beberapa kali makan dan cukup tidak mengecewakan. Mungkin emang karena nggak terbiasa dengan pekat rasanya ya. Tapi kalau misalkan beberapa kali makan dan sudah terbiasa, akhirnya bisa karena terbiasa pada akhirnya. Asik. Sekarang kita masuk gimana perpaduan budaya ini akhirnya mengkerucut jadi mie Aceh yang kita kenal sekarang. Masyarakat Aceh mengambil konsep mie dari pedagang Tionghoa, tapi mereka enggak mau makan mie dengan kuah bening yang biasa. Lidah orang Sumatera yang udah terbiasa dengan masakan tajam menolak itu. Akhirnya mereka menciptakan bumbu halus sendiri yang basisnya mirip dengan kari India, tapi disesuaikan dengan rempah lokal yang ada di tanah Aceh cuy. Nah, evolusi mie Aceh ini juga melahirkan 3 sekte cara penyajian yang awet sampai sekarang. Dan masing-masing punya penggemar garis keras. Apa saja itu? Mari kita cari tahu cuy. Yang pertama, mie Aceh goreng atau kering nih. Mie ditumis dengan bumbu pekat sampai airnya habis. Bis. Rasanya paling intens karena bumbunya bener-bener meresap dan nempel di setiap helai. Yang kedua, mie Aceh tumis atau yang becek-becek gimana gitu kan, becek-becek asoy. Ini versi middle ground. Paling populer, mie dimasak dengan sedikit kuah yang kental kayak saus. Sensasi gurihnya itu dapat dari bumbunya yang enggak encer. Dan yang ketiga, mie Aceh kuah atau rebus. Mie disiram kuah sup kari yang melimpah. Cocok banget dimakan malam atau sore. Kebalik kali ya, dimakan sore atau malam pas cuaca lagi dingin-dingin atau ya abis-abis hujan gitu kan. Gimana ya, chill gimana gitu kan untuk menghangatkan badan kita. Asik. Uniknya lagi, kalau kita perhatiin warung mie Aceh modern, mereka itu punya ekosistemnya sendiri. Warung mie Aceh itu biasanya enggak cuma jualan mie, tapi juga jadi tempat nongkrong yang digabung sama kopi sanger atau kopi pancung khas Aceh, martabak Aceh, dan roti cane. Konsep warung ini berubah fungsi dari sekedar tempat makan menjadi ruang sosial. Tempat orang ngobrolin politik, bisnis, atau sekedar nonton bola sampai subuh. Mie Aceh bertransformasi dari makanan pelabuhan kuno jadi bahan bakar skena nongkrong malam anak muda urban pada saat ini cuy. Selanjutnya seperti biasa, bukan before it kalau kita nggak masuk ke dapurnya ya kan. Kita bakal mempreteli anatomi piring mie Aceh yang sukses bikin lidah kita bergetar. Apa saja rahasia di balik wajan bajanya tersebut ya kan? Let's go kita bahas. Yang pertama itu karakteristik mie kuning atau the yellow carb. Mie Aceh itu beda banget sama mie bakso atau mie ayam Monogiri. Mie Aceh berjenis mie yang tebal, padat, dan warnanya kuning pekat. Bentuknya sekilas mirip spaghetti atau mie lidi. Mie ini dibuat dari tepung terigu yang biasanya dicampur dengan sedikit kunyit untuk warna alami dan pengawet alami. Teksturnya cenderung padat atau dense dan gak terlalu melar atau stretchy. Jadi pas dikunyah, dia memberikan rasa kenyang yang mantep cuy. Dan yang selanjutnya, the secret paste, bumbu halus atau the flavor bomb. Ini dia kuncinya cuy.
Kenapa rasa mie Aceh nggak bisa ditiru sama abang-abang mie goreng biasa ya kan? Karena bumbu halusnya super kompleks. Komposisinya terdiri dari cabai merah kering buat ngasih warna merah membara dan rasa pedas yang deep. Bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit. Tapi yang bikin beda adalah racikan rempah keringnya tersebut. Ada jinten, ketumbar, kapulaga, bunga lawang atau pekak, cengkeh, dan sedikit kayu manis. Semua rempah ini disangrai lalu dihaluskan bareng cuy. Hasilnya adalah pasta bumbu berwarna coklat kemerahan yang aromanya magis banget. Yang ketiga adalah topping yang mewah. Masyarakat Aceh itu hidup di tanah yang kaya. Lautnya menghasilkan seafood yang melimpah. Daratannya menghasilkan hewan ternak yang sehat. Makanya pilihan topping mie Aceh itu enggak main-main. Lo bisa pilih daging sapi yang diiris tipis, daging kambing yang empuk yang bikin kuahnya makin gurih-gurih perengus khas gitu ya kan. Udang peci seger, hingga yang paling ekstrim tapi paling dicari yaitu kepiting utuh. Kepitingnya langsung dimasak bareng di wajan yang sama mie-nya. Jadi sari-sari manis dari cangkang kepitingnya pecah dan menyatu sama kuah karinya. Gila, kebayang gak cuy gurihnya kayak gimana? Dan yang keempat yaitu kondimen wajib nih, timun dan bawang merah acar. Karena mie Aceh itu bumbunya berat dan berminyak, mereka butuh penyeimbang. Makanya mie Aceh itu wajib disajikan dengan potongan timun seger, emping melinjo yang pahit gurih, dan yang paling krusial, acar bawang merah utuh. Rasa asam seger dari acar bawang ini bertugas sebagai palate cleanser alias pembersih lidah. Supaya setiap kali lo suap mie-nya lagi, rasanya tetap meledak kayak suapan pertama cuy. Pernah gak sih lo ngerasa kalau lagi makan mie Aceh yang pedesnya nampol, lo udah keringetan seember, lidah udah mati rasa, tapi tangan lo gak bisa berhenti nih buat nyuap. Secara psikologis dan sains makanan, kenapa mie Aceh itu adiktif banget? Jawabannya ada pada zat bernama capsaicin yang ada di dalam cabai merah keringnya, berpadu dengan minyak atsiri dari rempah-rempah kayak jahe dan lada. Saat capsaicin itu menyentuh lidah lo dan otak lo, sebenarnya menerima sinyal kalau tubuh lo itu lagi terbakar atau ya dalam bahaya sebenarnya. Sebagai bentuk pertahanan diri, otak lo itu langsung memproduksi hormon endorfin dan dopamin. Hormon ini adalah zat kimia alami tubuh yang berfungsi sebagai pereda nyeri sekaligus pemicu rasa senang dan bahagia atau pleasure. Jadi secara nggak sadar, rasa pedas rempah yang ekstrim dari mie Aceh itu bikin otak kita fly atau ketagihan. Kita menikmati sensasi penderitaan yang menyenangkan itu. Selain itu, rempah-rempah hangat kayak kapulaga dan jinten juga berfungsi sebagai stimulan alami yang melancarkan sirkulasi darah. Makanya, habis makan mie Aceh, badan lo itu rasanya bakalan anget dan seger banget. Cocok banget buat ngelepas penat abis kerja seharian ya kan. Abis pusing, makan ini kayaknya rada hilang nih stres-stresnya. Tapi mungkin jadinya lebih kepedesan aja gitu. Gak kerasa banget dari tadi gue udah menjelaskan tentang mie Aceh tersebut ya kan. Dari ngelihat kapal dagang Gujarat merapat di pesisir Samudra Pasai, ngelihat akulturasi mie Tionghoa dengan kari India membedah belasan rempah di dalam pasta bumbunya, sampai ngebahas kenapa kepiting utuh bisa nyasar di atas piring mie kita tersebut. Mie Aceh itu bukan sekedar makanan pengisi perut cuy. Dia adalah bukti sejarah tertulis yang bisa kita kunyah. Sebuah monumen rasa yang menceritakan betapa terbukanya bangsa kita sejak zaman dulu terhadap kebudayaan luar, yang kemudian diracik ulang menjadi sesuatu yang sangat otentik dan membanggakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu di menu episode kali ini yang ngebahas tentang mie Aceh.
Dan gak nyangka juga sih gue akhirnya jadi tahu tentang sejarah itu. Selama ini gue makan mie Aceh dan ya udah gitu, rasa rempah-rempah yang pekat, terus juga pedes-pedes gimana gitu kan yang cukup membahagiakan. Ternyata ini tuh akulturasi dari semuanya, pencampuran budaya yang banyak gitu kan. Mie yang dari Tiongkok, terus ada kuah kari-kari yang dari India kayak gitu, dan percampuran rempah-rempah dari Nusantara. Ini tuh ternyata mie Aceh itu sekompleks itu ya pas gue udah cari tahu. Dan wah, cukup bahagia sih gue udah nyobain dan tahu sejarahnya seperti apa. Kayak kalau gue makan mie Aceh ini kayak bakalan gue perhatiin dan bakalan gue kayak bener-bener nikmatin deh rasanya seperti apa dan teksturnya seperti apa, karena ini menarik banget cuy. 3 budaya menjadi satu. Biasanya tuh kita 2 budaya aja gitu. Yang di menu episode sebelumnya kita ngebahas mie ayam, kita ngebahas tentang udon. Tapi kalau diperhatiin beberapa minggu ini dan mungkin di bulan-bulan ini kita banyak yang ngebahas tentang mie gitu ya. Dan akhirnya akarnya juga pasti dari Tionghoa gitu kurang lebihnya. Dan selalu kita sebut di hampir tiap menu episode ini ya, karena ngebahas tentang mie dan akarnya Tionghoa tersebut. Menarik banget sih, karena ini bisa apa ya, dari budaya tersebut, dari cerita tersebut jadi beberapa rangkuman dan terjadi makanan-makanan khas-khas dari daerah-daerah yang budaya itu sampai gitu. Mungkin dari ceritanya atau mungkin dari perdagangannya. Ya menarik banget gitu menurut gua. Jadi kayak satu budaya ini bisa bercampur ke beberapa budaya yang ada di dunia ini. Gokil, bisa sebegitunya dan menciptakan makanan-makanan khas yang melegenda dan mendunia, dan pastinya ada sejarahnya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan tentang mie Aceh cuy, ya kan. Akhirnya kita tahu, akhirnya kita mengerti tentang makanan tersebut. Terima kasih yang udah nonton dan mendengarkan di menu episode kali ini. Seperti biasa gue mau ngingetin, jangan lupa di follow Instagram dan TikTok ya Before It di @beforeit_podcast. Di follow Spotify-nya, di subscribe YouTube channelnya. Alright, terima kasih, gue Zil Karim dan ini Before It, karena setiap makanan punya cerita. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Bye bye.